Perkara khusus Ya. biasanya kan ada permintaan. Ada permintaan. Emang ada permintaan dari tim lawyernya Dr. Tifa? Oh, enggak ada. Tidak banyak menanggapi karena ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazah. Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu karena yang pertama. Sobat Figur kembali lagi bersama Figur Public ID. Kasus ijazah Jokowi semakin hari semakin kompleks. Ada tanggapan dari sini lah, tanggapan dari sana lah, ada yang bilang ini salah, ada yang bilang ini asli. Banyak sekali tanggapan-tanggapan dari orang-orang luar yang ingin sekali membuktikan bahwa ijazah Jokowi ini asli apa tidak. Nah, di sela-sela itu ternyata ada salah satu ahli Lab 4 senior polisi yang sempat memberikan tanggapan atau perspektif dari mereka mengenai ijazah Jokowi ini. Dan di situ dia sempat beradu argumen juga dengan Roy Suryo CS di salah satu televisi ya, di salah satu siaran televisi yang ya sempat viral juga. Di samping itu, netizen tuh sudah mulai melihat bahwa kubu dari Roy Suryo CS ini seperti ada perpecahan. Ya kalau kita lihat di media sosial ya, yang sekarang lebih sering muncul di media adalah Roy Suryo saja. Biasanya mereka bertiga tuh nggak akan terpisahkan. Biasanya saling selalu sama-sama gitu. Nah sekarang bahkan ada pernyataan dari Dr. Tifa yang mengatakan bahwa mereka tuh tidak pernah meminta adanya gelar perkara khusus dari pihak Dr. Tifa dan juga Rismon Sianipa. Tapi kalau teman-teman lihat juga ya di media sosial ya, Roy Suryo itu sempat menjelaskan bahwa dia yang meminta sendiri kepada pihak polisi untuk mengadakan gelar perkara khusus. Jadi kesimpulannya apakah ada perpecahan di antara mereka bertiga ini atau ada sesuatu yang disembunyikan di balik layar? Di samping itu kita pun mau lihat pendapat ya dari Bapak Jokowi langsung, karena kalau kita lihat dari kasus ini Bapak Jokowi itu seperti diam. Ya mungkin dia mau menyerahkan semuanya ke aparat hukum saja. Tapi di salah satu wawancaranya Bapak Jokowi itu sempat menjelaskan mengenai tanggapan dirinya tentang kasus ijazahnya sendiri. Pasti kan sudah penasaran apa sih yang dibilang oleh Bapak Jokowi dan sebenarnya apa yang dijelaskan oleh ahli forensik tersebut sampai membuat Roy Suryo itu panik dan selalu memotong pembicaraan. Tanpa berlama-lama, mari kita cuplikan berikut ini. Ada bisa berdiri, oke. Coba ini Pak FBI, coba nggak ada, Anda berdiri boleh, berdiri boleh. Sebelah. Masa Iman lain kali undang narasumber yang resmi dan jelas lah. Sebentar gini. Ini nggak jelas ini. Ya sebentar Pak Roy. Jadi gini Pak Roy ya. Oke. Jadi saya ini sering menangani kasus forgery Mbak. Enggak, FBI itu apa maksudnya? Forensik biasanya palsu. Oke. Ya, karena itu lawan politiknya Pak Kosia. Ya, dilaporkan ke polisi waktu itu. Polisi dilaporkan. Anda melakukan pemeriksaan forensik. Sebenarnya dengan tim ya, bukan di saya aja. Iya pasti. Oke, nah, di sini diminta pemeriksaan tanda tangan rektor dan dekan. Jadi di sini adalah kita meminta apakah tanda tangan rektor dekan ini asli atau palsu. Oke. Kalau nanti itu ada asli, maka Kosia tetap menjabat menjadi jadi hasil yang mendukung lapor atau tidak. Nah, bicarakan di situ. Kan bahwa kami diundang untuk menghadiri gelar perkara khusus. Ada gelar perkara lagi? Iya, itu dia. Makanya kami ini kan gelar perkara khusus itu kan bukannya seharusnya prinsipal atau tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Kan yang punya kepentingan untuk kan ada kalau gelar perkara khusus ya. Biasanya kan ada permintaan. Ada permintaan. Emang ada permintaan dari tim lawyernya Dr. Tifa? Oh, enggak ada. Akhirnya kami mengajukan juga surat permohonan gelar perkara di Biro Wasidik Baris Mabes Polri dan surat itu ditindaklanjuti. Lah kalau dari saya dari saya maupun dari Bang Rismon nggak ada. Kami tidak ada permintaan untuk gelar perkara khusus. Dan kami juga seperti tadi disampaikan Bang Kosinudin, kami juga menyampaikan surat untuk gelar perkara. Kami merespon
rencana dari yang kemarin disampaikan oleh Komisaris Besar Polisi Pak Budi untuk gelar perkara khusus. Kami juga menyampaikan menindaklanjuti nanti ingin berkonsultasi tentang beberapa ahli yang kami ajukan. Setelah kami baca, yang mengajukan permintaan gelar perkara khusus itu memang ada tim kuasa hukum. Oke, Ya, tapi bukan masuk tim kuasanya Dr. Tifa atau bukan? Bukan tim kuasa hukum saya, bukan pula tim kuasa hukumnya Rismon Sianipar. Itu Ya. sendiri melanggar prinsipal yang jadi harusnya ini- dilindungi itu. Ini yang membutuhkan gelar perkara khusus ini klien atau prinsipal atau para loyalis yang kepengen panggung nih. Pak Jokowi seperti menyambung sebelum jeda tadi. Kalau saya bertemu Bapak tidak mungkin saya tidak bertanya soal isu ijazah palsu yang bahkan sudah 4 tahun ini Bapak bergulir, episodenya panjang sekali. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak berkesudahan, soal isu ijazah palsu, Pak? Ya, ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan, dan sebetulnya saya sudah 4 tahun itu diam, tidak banyak menanggapi. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazah? Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu karena yang pertama ada aduan ke Barreskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazahnya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa.